Ini gajian aku bulan ini ya. 11.556.000 rupiah. 11.556.000 rupiah sekali gajian yang Taiwan. Kalau ini bolo topoki, ini kalau orang Taiwan bilangin nian kau, lacau nian kau. Kalau kita menyebutnya topoki ya. Topoki ini dari beras teman-teman, ala-ala Korea itu loh. Akan habis teman-teman, tapi sekalian aja kita suntek. Bismillah. Pa jiu aduh, pa jiu 这个我烧1500给中介对对，大家说起来，22892烧1500， 1500， 2130， 30， 392，对，400， ，JO 做主，出来了。Dia ini cincau hitam atau bisa dibilang janggelan. Ini tipe janggelannya lembut ya. Janggelan tuh ada yang kenyal, ada yang lembut. Aku nggak tahu dia fresh meal atau bukan fresh meal, aku nggak tahu. Dia mengandung teh atau enggak, tidak mengandung teh. Rasanya manis. Ini esnya nggak terlalu banyak, separuh. Rasanya manis. Masuk kategori ini manis ya. Hari ini ada paket datang ya. Ini paket opo? Ceng. Kita bukanya biasa ya, gak usah seret. Ini ceritanya untuk mengantisipasi gempa. Sedia payung sebelum hujan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita itu nggak ada yang tahu ya. Sekarang bencana itu ada di mana-mana. Gempa itu ada di negara mana-mana. Ada banyak banget gempa sampai bangunan roboh apa segala macam. JJ-ku itu dianjurkan dari perusahaan atau kantor itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kita diasuransi jiwa. Rumah ini diasuransikan. Nanti kalau misalkan ambruk atau kita itu ya astagfirullah, amit-amit jabang bayi, nauzubillahi min dzalik, ibaratnya kita meninggal dunia atau apa, nanti kita akan di cover oleh asuransi jiwa itu. Aku juga dimasukkan ke dalam asuransi jiwa itu. Nyonyaku, rumah ini semuanya, keluarganya Titi, keluarganya Cece semuanya ya. Terus kemarin itu membeli yang 10 kerdus banyu ngombe. Terus beras, ini masih pesan beras dari Ilan. Iki opo, kita unboxing lah. Benai. Terus kata Cece, kalau misalkan terjadi gempa, setidaknya kita wis ada persiapan sedia payung ini. Kalau misalkan gempa itu tidak terjadi, ya alhamdulillah ora popo, ini bisa dimakan pelan-pelan. Air minum juga bisa diminum pelan-pelan. Nanti takutnya kalau misalkan kita tidak waspada, tidak persiapan, takutnya kalau misalkan gempa itu sewaktu-waktu terjadi sampai air mati, listrik mati, terus nggak ada apa-apa, kita nggak tahu harus minum kemana, air minum hilang entek di mana-mana, ibaratnya kayak gitu. Terlalu lah pokoknya, keterlaluan mikirnya terlalu jauh lah, tapi ya sebenarnya lah. Toh tidak ada salahnya kayak gitu. Nyonya aku menanggapinya gimana? Sencimping, utara cece gue edian ngono. Awan rumah saku ki nyonyane ora anu, nyonya aku ki mikirnya ya edian. Seperti ini. Ceceku beli beras itu ini ya, Tati Organic Rice dari Xinjiang. Ini tak taruh di kamar kakek sih ya. Loh. Ayo. Seperti ini. Nah, ini adalah antisipasi ya. Banyu ngombe, beras, rakar-karuan. Antisipasi sedia payung sebelum hujan kalau gempa itu benar-benar terjadi. Tapi kalau dipikir secara logika ya teman-teman. Misalkan gempa itu benar-benar terjadi dan gempa itu gede banget, rumah ini roboh semua misalkan ya, pasti kan kita akan diungsikan ya teman-teman. Entah kita diungsikan kemana, tempat yang aman, pasti kita akan meninggalkan rumah ini ya kan. Misalkan kan kayak gitu, tapi mikirnya terlalu jauh, tapi ya gak apa-apa lah.
Ini haknya majikan aku akan melakukan apapun itu hak mereka. Kita kerja ikut orang, wis pokoknya manut aja lah, kayak gitu. Toh ini juga demi kebaikan, kayak gitu. Terus kita dibeliin peluit, kita dibeliin senter, jadi kita tidur itu di sebelah kita senter. Orang tak cerita aku teman-teman. Tadi nyonya aku tuh tidur di sebelah senter karo sempritan. Jadi nanti kalau misalkan gempa itu benar-benar terjadi, sempritannya nanti kalau ada orang yang menolong kita itu senter dikakno sama kayak gitu. Sama. Ya tapi orang apa-apa lah, ya wis ben ae lah. Ya itu bentuk daripada perhatian kasih sayang kayak gitu dari anak majikan kepada majikanku kayak gitu. Ya ora apa-apa lah. Oke. Nah, videonya agak gelap ya. Aku kemarin itu gajian, teman-teman. Sebenarnya aku gajian itu ada beberapa kali aku video dan majikan aku kayak ngerasa kenapa kok sekarang gajinya gede yuk? Kenapa kok gaji segede ini yuk? Kenapa kok kenaikan gaji segede ini yuk? Jadi aku ada beberapa kali yang aku pengen bikin video tapi aku nggak jadi upload karena majikanku merasa kalau gajiku terlalu gede, padahal ini UMR teman-teman. Aku di sini kerja itu lali aku sampean pirang tahun ini gini. Sekarang UMR di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga itu 20.000 NT teman-teman. Kisarannya ya 10 jutaan lah teman-teman. Loh kemarin itu Sita dulu tuh gajinya nggak segede kamu loh yuk, kayak gitu apa segala macam. Terus alhamdulillahnya itu aku inisiatif teman-teman. Daftar gaji ini Mbak Sita nggak tak buang teman-teman. Jadi daftar gajiku tuh agentku tuh cuma sak lembar, tulisannya kecil-kecil kayak gitu. Sedangkan gaji ini Mbak Sita, ini daftar gaji ini Mbak Sita tuh berlembar-lembar. Saat lembar-lembar anak piro? Lupatmu dua ke ono 5 lembar teman-teman. Tulisannya gede-gede, terus enek bahasa Indonesia, enek bahasa itune kayak gitu teman-teman. Gede-gede api-api teman-teman. Lebih genah kayak gitu loh ibaratnya. Gede jelas kayak gitu. Bahkan wis ditulis ya, misalkan ya, gajiannya piro, lemburannya piro, askesnya piro, sisa gaji piro, nanti ada medikalnya dipotong berapa, service agency berapa, terus nanti total semuanya sama dengan hasil akhir berapa. Nanti tinggal dikasih PRT-nya segini. Kalau ini enggak ada, teman-teman. Kalau di aku ini, total gaji dipotong agent, nanti kita tuh notal sendiri. Misalkan total gajinya 22.225, nanti dipotong agent 1.500, yang 1.500 aku titipin nyonya kayak gitu. Jadi kalau orang tua, teman-teman, kayak nyonya aku kan orang tua, yang terkadang di dalam pikirannya itu takut ditipu ya. Ada rasa takut kalau ditipu kayak gitu ya. Jadi nyonyaku selalu merasa kayak kok gede banget, kok segini, ini nggak bener. No, tak keluarin punya Mbak Sita no. Tak kasih lihat no, silahkan dibaca. Ini dulu Mbak Sita juga ada naik gaji apa segala macam kayak gitu. Ya jadi ikut nyonyaku tuh harus sabar-sabar ya. Orang sabar no ibaratnya ya sakit hati kayak gitu. Tapi sebenarnya nyonya aku tuh banyak baiknya teman-teman, banyak baiknya tuh baik. Tapi ya terkadang itu menguji kesabaran kayak gitulah. Yus kayak gitulah. Setiap majikan ada plus ada minusnya kayak gitulah. Sepahit-pahitnya kerja di Taiwan tuh lebih pahit kerja di Indonesia teman-teman. Di Indonesia gaji kita kecil. Zaman dahulu aku ya teman-teman, di tahun 2008 itu aku gaji dengan gaji 300.000 rupiah. Setelah aku pindah aku dapat gaji 350.000 rupiah. Setelah itu aku dapat gaji 500.000 rupiah. Terus aku pernah dapat gaji 1,2, 1,3, ada di level 2 juta, itu gede banget di zaman dahulu kala itu teman-teman. Terus sampai sekarang ada di titik dengan gaji 10 juta. Tapi memang di Taiwan gajinya segini. Di Taiwan itu nggak sama ya teman-teman gaji ya. Ada majikan yang dengan inisiatif nambahin gaji ke PRT-nya itu juga ada. Memang atas dasar keikhlasan majikan ngambil, setuju tak tambahin gaji itu ada. Setiap orang di Taiwan tuh gajinya beda-beda teman-teman. Ada orang yang kerja di Taiwan gajinya 30 juta, 40 juta, 20 juta itu ada. Semuanya bervariasi, itu tergantung rezeki masing-masing. Lah ya yuk gajinya tetap di UMR tuh kayak gimana yuk? Kalau aku nanggepinnya, aku ngerasa aku nyaman teman-teman. Aku untuk adaptasi di tempat baru itu aku susah. Aku untuk membuka kayak kita kalau pindah majikan itu sama dengan kita adaptasi lagi dari nol teman-teman.
Dek majikan baru itu belum tentu cara kerjanya sama dek majikan kita, teman-teman. Kalau majikan di sini kamu setiap hari harus ngepel, harus ini, harus cuci kamar mandi, cuci kawat nyamuk. Dek majikan nanti kita itu pasti akan beda cara kerjanya. Ada majikan yang nggak suka rumahnya dibersihin. Ada majikan yang kamu cukup di tempat ini 2 minggu sekali kamu pel juga ada. Aku nemuin temen yang kayak gitu. Ada juga majikan tuh yang nggak suka PRT-nya terlalu kayak yang ngepel ini, bersihin itu, bersihin apa itu terlalu boros air juga ada. Ada majikan yang perhitungan banget sama makanan juga ada. Tergantung kita mensyukurinya lah. Berapapun gaji kita disyukuri, alhamdulillah. Sedikit banyak semoga berkah dan barokah kayak gitu. Amin amin ya rabbal alamin. Iri adalah tanda tak mampu ya teman-teman. Ketika kita mengirikan rezeki orang lain, kita mengirikan apa yang orang lain miliki, sama dengan iri sama dengan tanda tak mampu. Ketika kita iri, kita membenci atas keberhasilan orang lain, sama dengan kita menarik energi negatif itu ke dalam diri kita. Jadi ketika teman kita rezeki ini lancar, teman kita berbahagia, teman kita kayak gimana, kita harus mendoakan ya, Masya Allah kayak gitu, tabarakallah, ya semoga rezeki ini bermanfaat, semoga ya berkah barokah kayak itu. Doakan yang baik-baik, insya Allah doa yang baik akan kembali ke kita kayak gitu ya. Ini gajimu piro yuk, wis ora sakakan ngomong yuk. Oke. Kemarin itu kan aku ngomong sama Nyonya, gajiku ada di angka itu kisaran kalau nggak ada minggu kelima, jadi gaji aku itu 20.725. Tapi ada kalanya kalau misalkan ada minggu kelima, teman-teman, gaji aku itu ada di 21.392. Biasanya sepanjang perjalanan kisah aku kerja di sini 1 NT harus balik, teman-teman. Misalkan aku gajian terus ada 1 NT, 2 NT, 3 NT itu harus balik, teman-teman. Nggak ada kayak misalkan oh ya tak genepi kayak kemarin tuh nggak ada. Aku nggak tahu kemarin itu Nyonya aku karena aku pas ngusungi beras terus kerekam atau apa, aku nggak tahu. Nyonya aku bilang nggak usah dibalikin yang 8 NT kayak gitu. Jadi ini aku gajian totalnya 21.000, sebenarnya 21.392 NT. Tapi sama Nyonya digenepi 21.400 NT. Ini 21.400 NT. Per 1 lembar ini adalah Rp540.000. Ini bisa buat beli semen ya. Wis pirang sak iki. Terus ini bisa buat beli. Kita hitung ya. 21.400 ya kan? 21.400 dikali sekarang kurs 540. 40 sama dengan ini gajian aku bulan ini ya. 11.556.000 rupiah. Tapi Nyonya aku juga banyak baiknya teman-teman. Ibaratnya soal uang perhitungan. Tapi kalau misalkan beli sayuran, oh tak beliin tahu. Oh beli bakcang 10 biji bakcang 400 NT ya aku dibeliin. Jadi Nyonya aku tuh banyak baiknya. 11.556.000 rupiah sekali gajian yang Taiwan. Kalau gini bolo sing berminat kerja neng Taiwan, lulusan SD, SMP, SMA, lulusan apapun itu, tidak perlu menguasai elemen bumi, lautan, udara, angkasa, tidak perlu. Yang penting langsung aja daftar ke PT, proses, insya Allah sampai Taiwan ya kayak gini teman-teman. Setiap bulan UMR kisaran 10-11 jutaan. Nah, di dalam video ini tidak ada maksud pamer ya teman-teman. Banyak orang di luaran sana yang gajinya lebih besar daripada saya. Banyak orang yang rezekinya yang memang majikannya sengaja ngasih lebih kepada mbak itu ya teman-teman. Ini nggak ada maksud pamer, ini ya memang faktanya kayak gini. Kerjanya Taiwan itu gajinya kisaran segini ya. Ada orang yang gajinya 26.000. Mbak bro depan rumah itu gajinya gede teman-teman. Mbak bro itu PTTM ya. Lama banget di Taiwan itu senior ya. 26.000 ya. Gajinya 26 kali 5 40. 14 juta teman-teman. Gaji ini 14 juta 40.000. Jos kan los. Ada temen aku lagi yang gajinya itu dia dikasih majikannya 45.000 NT. 45.000 NT dikali 540 sama dengan gajinya 24.300.000 ya. Jadi setiap orang gajinya masing-masing gitu. Nggak usah ada iri, nggak usah ada apa, nggak usah, nggak guna. Ya enggak. Ketika tetangga beli mobil Pajero, kita kepanasan. Ketika tetangga membeli Innova Venturer, kita masuk angin. Ketika tetangga iso tuku motor anyar, kita meriang. Lah kok tiwas wedine naik gendeng, teman-teman.
Setiap orang punya rezekinya masing-masing, setidaknya kita harus berusaha. Sampai berada di titik manapun itu disyukuri, karena setiap orang duwe jatahe masing-masing, setiap orang dalane ora padha kayak gitu lah. Oke. Ini drama pagi ini ya teman-teman. Majikan meragukan pekerjaannya Yayu. Karena apa? Karena ini hitam-hitam. Nah ini gebrakan anyar bolo. Iki teyeng bolo. Arep digosok rong tahun, rong sasi, rong akad, rong opo ya ora mungkin iso putih bolo. Ini memang gebrakan yang luar biasa ya, diamuk goro-goro ini hitam. Kenapa ora mbok gosok? Iki semakin digosok semakin hitam. Ini belum diganti ya dari zaman dahulu kala. Beda karo iki tarah dasare putih, ora digosok ya putih. Iki rupane kok kon gosok sampai mengkilap, glowing, shining, and then semeriwing apa ya iso. Wong iki teyeng. Jan enek gebrakane enek iki kurang glowing jarine. Arek iso glowing apa? Mbuh ora ngerti aku. Gebrakane enek kaya ngene dadekno padu esuk-esuk. Kamar mandi ini didadekno huru-hara kurang glowing. Nah, semprot minyak ben glowing. Nah, halo assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo. Semangat! Nyonyaku pergi ke salon, ini keramas, nanti pijet. Terus nyonyaku pergi itu nggak seberapa lama, itu udan teman-teman, udan. Ini sekarang udannya seredak ya, kemarin gempa. Hari ini gebrakannya ono ae. Jadi nyonyaku setelah mandi, nyonyaku bilang sama saya kalau misalkan selama ini aku nggak ngajarin kamu kalau misalkan nyuci kamar mandi di bagian keran air harus dicuci. Lihat toh ini warnanya tidak glowing, dia warnanya hitam padahal itu karat teman-teman. Dia itu berkarat karena dia tuh lama banget. Ada tipe stainless tuh yang bagus, semakin digosok semakin mengkilap ini. Ini semakin digosok semakin mengkilap, semakin bagus. Arko digosok dengan amplas apapun dia semakin bagus. Tapi tidak semua stainless itu digosok semakin bagus. Misalkan ada yang berbahan itu kurang bagus ya. Misalkan kita menggosok yang namanya panci anti gores kayak gini, ini tidak boleh digosok teman-teman. Ini semakin digosok dia semakin terluka ya teman-teman. Dia semakin rusak kayak gitu. Jadi nggak semua itu sama ya. Jadi dia itu tipe nih wis mengelupas dan berkarat. Katanya aku meragukan pekerjaanku kayak gitu. Jadi selama ini gak diajarin untuk mencuci keran itu kurang bersih apa segala macam. Apakah Yayu kaget dan merasa sakit hati? Ora teman-teman, aku merasa selama aku kerja nyonya kan nggak lihat, selalu nonton TV atau kemana kurang memperhatikan, tak suruh duduk di situ teman-teman, tak kasih lihat aku gosoknya kayak gini, tak kasih liatin. Aku kalau kerja diliatin, jangan nggak diliatin tapi selalu dikomen kayak gitu, tak suruh liatin, tak gosok tak gosok kayak gitu diliatin. Apakah Yayu hatimu terluka? Nggak terluka teman-teman, sora kaget biasa ya aku nanggep ini. Nanti nek tak gawe serius wediku nek aku gendeng kayak gitu. Ora apa-apa. Apakah setelah itu kita bertengkar? Ora teman-teman, biasa. Yang namanya ya, kita kerja ikut orang, ibaratnya kita ikut orang tua sendiri ya kayak gitu. Pasti akan ada kayak naik turunnya emosi, akan ada warna-warna kayak gitu selalu ada. Aku nganggepinnya ora apa-apa kayak gitu. Tak ceritakno memang ini faktanya ya. Jadi kerja lama ikut majikan itu tidak menjamin kamu dipercaya. Kerja lama ikut bersama majikan itu tidak menjamin majikan mencintaimu, tidak menjamin. Ngomong apa yuk aku yuk gak ngerti ya. Amamu makan apa yuk hari ini? Aku hari ini makan yang namanya tteokbokki ala Korea ya, tapi ini menggunakan sambal asli ya. Cabai tak blender, terus setelah itu aku menggunakan saus belibis kayak gitu, ada tak tambahi tomat juga. Ini pedes banget. Setelah itu cabai hijau utuhan yang pedes itu tak masukin ke dalamnya. Mantap. Tteokbokki ya, nienkao. Tteokbokki ini kalau orang Taiwan bilangin nienkao, lacao nienkao. Kalau kita menyebutnya tteokbokki ya. Tteokbokki ini dari beras teman-teman, ala-ala Korea itu, drakor itu. Ini pedes macicil teman-teman, pedes pol. Seperti ini bentukannya. Aku tambahin 2 proteinnya, telur. Akan habis teman-teman, tapi sekalian aja kita suntet. Nah, seperti ini polo. Seperti ini. Nah, hari ini cuacanya udan, gelap kayak gitu ya bolo. Jadi ya seperti inilah. Nah, yuk kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tteokbokki, masisoyo, gumawoyo, sarangeo. Bismillah. Dia kenyal banget ini. Ini handmade mana? Ini made in Taiwan.
Ini lokal Taiwan yang membuat niankaonya. Ini sausnya rasanya pedas banget. Pedas jembling-jembling. Pedas ugal-ugalan. Jadi ketika aku pengen makan cilok, daripada aku makan cilok, aku mending makan ini. Topoki. Karena apa? Karena di kulkasku ada topoki. Lentong freezer ya. Ini bumbunya aku membuat sendiri ya. Bawang merah, bawang putih. Tapi aku tumis dulu. Sebenarnya nggak usah ditumis, nggak apa-apa. Ini dia mengandung bawang merah, bawang putih, daun bawang, terakhir ya daun bawangnya, daun seledri, cabai merah, cabai hijau semuanya. Dia mengandung minyak wijen. Aku tambahin sos, aku tambahin kecap asin juga. Dia sangat Q uniknya, sangat kenyal. Kalau nggak salah, topoki ini terbuat dari tepung beras sama tepung tapioka ya. Setahu aku nih cara-cara orang bikin itu. Sebenarnya kalau mau ditambahin tahu lah, daging sapi, apapun itu boleh ya. Aku nggak ada. Jadi aku ada nih ayam. Ini perutku langsung panas makan ini. Ampun. Aduh. Ini lebih seleranya lebih ke selera, tak sesuaikan ke seleraku kayak gitu ya teman-teman. Oh, ini tuh cabai teman-teman, bukan main. Ini tuh cabai gelondongan. Ini tuh cabai hijau gelondongan. Selain cabai blenderan juga ada cabai gelondongan. Ini cabai teman-teman. Ini topokinya yang panjang, ada yang bulat seperti koin, ada yang panjang. Dia dalamnya matang sempurna dan dia kenyal banget. Wow, enak banget topokinya karena dia beli ya, bukan bikin sendiri. Ada orang yang membuatnya ditambahi kimchi juga ada ya. Semuanya tergantung selera ya. Kalau majikan aku membuatnya itu ditambahi kimchi, ditumisin sama sawi putih. Sukanya kayak gitu, ditambahi daging. Topoki sendiri, topoki ini rasanya tuh nggak ada, dia tawar tanpa penambahan bumbu apapun. Kita kalau mau bumbuin, kita bumbunya kayak gini. Tergantung selera. Mau dibikin bumbu cilok, kayak gitu ya nggak apa-apa. Bumbu kacang ya nggak apa-apa, tergantung selera. Kalau orang Taiwan beli di luar itu ya, kebanyakan dia tuh manis banget sausnya ini ya. Aku nggak suka manis. Jadi sausku ini tuh pedas, asin, gurih, ada manisnya. Lebih enak.
Aduh. Ya Allah. Pedes banget. Aduh. Pedes laknat. Pedes banget. Di lidah pedas, di tenggorokan pedas, di perut pedas, ini pedas. Lambi sini juga pedas. Dia mengandung merica juga ya.